Saya Dia Ayu Wulandari dengan NIM 231011143. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya. Di sini saya mengambil pada studi kasus di bisnis laundry, yaitu pada Now Now Laundry. Jadi bisnis laundry merupakan usaha jasa yang bergerak di bidang pencucian pakaian yang banyak digunakan oleh masyarakat, terutama di lingkungan perkotaan dan kawasan kos mahasiswa. Dalam menjalankan bisnis laundry terdapat berbagai resiko yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional maupun pendapatan usaha. Beberapa risiko yang mungkin bisa terjadi pada bisnis laundry, terutama pada Now Now Laundry, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada resiko persaingan usaha yang berasal dari faktor eksternal. Resiko ini termasuk resiko strategis karena berkaitan dengan posisi usaha di pasar. Nah, dampaknya yaitu yang mungkin terjadi adalah berkurangnya jumlah pelanggan apabila banyak pesaing yang menawarkan pelayanan yang serupa. Yang kedua yaitu penurunan pelanggan yang bersumber dari resiko eksternal, jenis resikonya risiko keuangan. Jadi penurunan pelanggan yang juga berasal dari faktor eksternal ini akan berdampak pada penurunan pendapatan usaha. Yang ketiga yaitu ada kerusakan atau kehilangan pakaian yang berasal dari faktor internal dan termasuk resiko operasional. Hal ini dapat menyebabkan turunnya kepercayaan pelanggan terhadap layanan laundry. Nah, yang keempat yaitu listrik atau air mati yang berasal dari faktor eksternal yang termasuk resiko operasional. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pencucian sehingga waktu penyelesaian menjadi lebih lama. Yang kelima yaitu kenaikan harga deterjen dan perlengkapan yang berasal dari resiko eksternal dan jenis resikonya adalah resiko keuangan. Dampak dari resiko ini adalah meningkatnya biaya operasional usaha. Yang keenam yaitu kerusakan mesin cuci atau pengering yang berasal dari faktor internal dan termasuk dalam resiko operasional. Jika mesin mengalami kerusakan, proses pencucian dapat terhambat dan usaha harus mengeluarkan biaya perbaikan. Yang ketujuh, ada komplain negatif di media sosial yang berasal dari faktor eksternal dan termasuk resiko reputasi. Dampaknya dapat menurunkan citra usaha di mata pelanggan. Nah, yang kedelapan yaitu kesalahan pencatatan atau tertukarnya pakaian yang berasal dari faktor internal dan termasuk resiko operasional. Hal ini dapat menimbulkan kerugian finansial serta menurunkan kepercayaan pelanggan. Yang kesembilan yaitu kebakaran akibat korsleting mesin atau gas bocor yang merupakan resiko internal dan termasuk resiko operasional. Dampaknya bisa sangat besar karena dapat menyebabkan kerugian material serta menghambat kegiatan operasional usaha. Dan yang terakhir yaitu ada salah menentukan harga terlalu murah atau terlalu mahal yang berasal dari resiko internal dan termasuk jenis resiko strategis. Dampaknya adalah laba kecil atau pelanggan berkurang. Nah, untuk analisis kritisnya, yang pertama, risiko mana yang paling berbahaya dan mengapa? Menurut pengamatan saya, risiko yang paling berbahaya yang terjadi pada Now Now Laundry adalah risiko kerusakan atau kehilangan pakaian pelanggan. Karena pada umumnya, usaha laundry merupakan usaha jasa yang sangat bergantung pada kepercayaan pelanggan. Nah, jika pakaian pelanggan rusak, luntur, atau bahkan hilang, maka pelanggan akan merasa dirugikan dan kemungkinan besar tidak akan menggunakan jasa laundry tersebut lagi. Nah, selain itu, pelanggan yang mengalami kerugian biasanya juga akan menceritakan pengalaman buruknya kepada orang lain atau bahkan memberikan ulasan negatif baik secara langsung maupun melalui media sosial. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya reputasi usaha laundry dan berkurangnya jumlah pelanggan. Oleh karena itu, resiko ini perlu menjadi perhatian utama dalam pengelolaan usaha laundry. Yang kedua, apakah semua resiko harus dihindari? Tidak semua resiko harus dihindari karena dalam menjalankan suatu usaha, resiko sepertinya merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Beberapa resiko memang perlu dihindari jika dampaknya sangat besar, tetapi ada juga resiko yang dapat dikelola atau diminimalkan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sebagai contoh, kenaikan harga bahan seperti deterjen atau persaingan usaha.
merupakan risiko yang sulit dihindari karena berasal dari faktor eksternal. Namun, pemilik usaha masih dapat mengatasinya dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, mengatur strategi harga, atau mencari pemasok bahan dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, oleh karena itu, yang terpenting itu bukan hanya menghindari resikonya, akan tetapi juga mengelola resiko dengan baik agar dampaknya dapat diminimalkan. Yang terakhir yaitu jika Anda sebagai manajer, strategi apa yang Anda ambil? Jika saya sebagai manajer dalam bisnis laundry ini, saya akan menerapkan beberapa strategi untuk mengurangi dan mengelola resiko yang mungkin terjadi. Antara lain yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, memberikan pelayanan yang ramah, hasil cucian yang bersih dan wangi, serta menyelesaikan pesanan tepat waktu agar pelanggan merasa puas dan tetap menggunakan jasa laundry tersebut. Yang kedua, membuat sistem pencatatan dan penandaan pakaian yang jelas. Setiap pakaian pelanggan harus diberi label atau kode khusus agar tidak tertukar dengan pakaian pelanggan lain. Nah, selain itu, pencatatan transaksi juga perlu dilakukan dengan rapi untuk menghindari kesalahan administrasi. Yang ketiga, melakukan perawatan mesin secara rutin. Mesin cuci dan mesin pengering harus diperiksa dan dirawat secara berkala agar tidak mudah rusak. Nah, dengan perawatan yang baik, proses operasional dapat berjalan lebih lancar dan biaya perbaikan dapat diminimalkan. Yang keempat, menyediakan prosedur penanganan keluhan pelanggan. Jika ada komplain dari pelanggan, pihak usaha harus segera menanggapi dengan baik dan mencari solusi yang tepat. Misalnya, dengan memberikan ganti rugi jika terjadi kerusakan pakaian. Nah, hal ini tuh penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Yang kelima, menentukan harga yang kompetitif. Harga layanan laundry harus disesuaikan dengan kondisi pasar dan kualitas layanan yang diberikan. Harga yang terlalu tinggi dapat membuat pelanggan berpindah ke tempat lain, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat mengurangi keuntungan usaha. Nah, yang terakhir yaitu melakukan promosi dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Promosi dapat dilakukan melalui media sosial atau memberikan program diskon bagi pelanggan tetap. Dengan cara ini, usaha laundry dapat menarik pelanggan baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan berbagai resiko yang ada dalam Now Laundry dapat dikelola dengan lebih baik sehingga usaha dapat berjalan secara lebih stabil dan berkelanjutan. Oke, baik, saya langsung lanjut ke pertanyaan ya. Izin bertanya kepada Mbak Yuli. Menurut Anda, jika terjadi penurunan jumlah pelanggan dalam usaha laundry, apakah hal tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor dari luar usaha atau dari dalam usaha itu sendiri? Baik, saya izin menjawab pertanyaannya dia. Menurut saya, penurunan jumlah pelanggan dalam usaha laundry itu lebih dipengaruhi oleh faktor dari dalam usaha itu sendiri, seperti kualitas pelayanan yang kurang konsisten, kesalahan dalam operasional, atau kurangnya perhatian terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini karena faktor internal merupakan aspek yang langsung dirasakan oleh pelanggan dan dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk kembali menggunakan jasa tersebut. Baik, apakah ada tanggapan dari teman-teman? Izin menanggapi, menurut saya setuju dengan pendapat tersebut. Karena faktor internal memang lebih mudah dikendalikan oleh pelaku usaha dibandingkan faktor eksternal. Dengan melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas layanan dan meminimalkan kesalahan, usaha dapat mempertahankan pelanggan meskipun menghadapi persaingan dari luar. Izin bertanya kepada Mbak Dia, dalam suatu usaha laundry, apakah SOP harus selalu dipatuhi tanpa pengecualian? Oke, izin menjawab. Jawabannya adalah benar. SOP dalam usaha laundry pada dasarnya harus dipatuhi karena berfungsi sebagai pedoman agar operasional berjalan konsisten dan meminimalkan kesalahan.
Namun, dalam kondisi tertentu, SOP tidak harus diterapkan secara kaku tanpa pengecualian, terutama jika ada situasi mendesak atau tidak terduga di lapangan. Yang terpenting, setiap fleksibilitas yang dilakukan tetap harus mempertimbangkan tujuan utama SOP, yaitu menjaga kualitas layanan dan kepuasan pelanggan sehingga tidak menimbulkan resiko yang lebih besar. Seperti itu, Mbak Isti.